Segala pujian hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Pengorbananmu sungguh besar dalam hidup kami. Kuasa darahmu yang nyata dalam hidup kami membuat kami ada di dalam hadirat Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu. Biarlah hari ini bukan sekedar kata-kata, tapi biarlah firman-Mu adalah kuasa yang tercurah bagi kami semua yang ada di sini. Memulihkan, menguatkan kami, dan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bagi yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah melalui Zoom, saya mengucapkan shalom dari tempat ini. Saya percaya kasih Tuhan Yesus begitu besar, kuasanya juga tercurah dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar hari ini kita yang ada di sini, kita percaya bahwa kita adalah lebih dari seorang pemenang. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu mengatasi ketamakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka ketamakan ini pun ada di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Hari ini kita mau belajar, dikatakan bahwa mengatasi ketamakan. Tentu menjadi satu pertanyaan. Mengapa kita mesti belajar mengatasi ketamakan? Nah, mari untuk mempersingkat waktu, ada bagian ayat-ayat yang tidak tertulis dalam PowerPoint ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa membukanya di Alkitab melalui handphone ataupun ada di rumah. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15. Mengapa kita mesti belajar mengatasi ketamakan? Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, jadi kita sudah mendapatkan satu clue. Kemudian kita buka lagi dalam Kolose 3, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Elohim atas orang-orang durhaka. Ya. Jadi perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, kemudian dalam Kolose dikatakan bahwa ketamakan itu sama dengan keserakahan. Dikatakan bahwa di dalam Kolose dikatakan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, itu yang dikatakan mengapa kita mesti belajar mengatasi ketamakan. Karena ketamakan adalah sama dengan penyembahan berhala. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kedua ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, di dalam bahasa aslinya, itu menggunakan kata yang sama yaitu pleonesia, yang memiliki pengertian greedy desire to have more. Ya. Jadi keinginan serakah untuk memiliki lebih banyak. Saya suka menyebutnya sebagai extreme greed, jadi keserakahan yang ekstrim, yang amat sangat, ketamakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pengertian ini, greedy desire to have more, maka kita mengerti bahwa ketamakan itu adalah sikap hati. Ya, itu adalah sikap hati, kecenderungan hati kita. Karena itu Tuhan Yesus bilang begitu, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap seseorang tentang hatinya
yang harus dijaga dari ketamakan. Kemudian dalam Kolose tadi dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dikatakan kepada seseorang juga. Berarti ini berbicara tentang hati seseorang. Amin. Ya, jadi ketamakan itu adalah sikap hati seseorang. Nah, dalam hal apa? Dalam hal kepemilikan. Ada beberapa hal yang saya catat, yaitu ketamakan terhadap kekayaan, ya, harta benda. Ketamakan terhadap kekuasaan. Yang selanjutnya ada ketamakan terhadap seks, ya, seperti Daud, dilihat Bathsheba, ya, diambil, walaupun itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian ada lagi ketamakan spiritual. Ada hamba-hamba Tuhan, ataupun anak-anak Tuhan yang mau menginginkan karunia dari hamba Tuhan yang satu, hamba Tuhan yang lain. Dia merasa bahwa dia belum cukup kalau belum memiliki karunia-karunia tersebut. Padahal setiap hamba Tuhan memiliki panggilannya masing-masing. Oke, ya. Jadi kita mengerti ya, ada namanya secara ini ketamakan spiritual. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena ketamakan itu adalah sikap hati, maka sikap hati orang yang tamak itu dikatakan di dalam hal ini, yaitu dia merasa tinggi hati atau sombong. Yang kedua, tidak bisa bersyukur. Yang ketiga, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, yang keempat, egois atau mementingkan diri sendiri sekalipun merugikan orang lain. Atau kita dapat katakan, dapat kompromi dengan dosa. Ya. Jadi kita belajar hari ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar bagaimana mengatasi ketamakan. Satu tema yang dapat dibagikan hari ini. Saya menyadari betul bahwa sebenarnya Bapa di surga tidak pernah yang namanya menunda-nunda kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak pernah yang namanya membiarkan kita terlantar. Tetapi Bapa di surga memelihara hidup kita. Bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Kalau pagi hari ini, engkau dan saya, kita yang ada di tempat ini, ataupun yang mengikuti Zoom, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya hari ini ada hal yang Tuhan sedang mau bagikan kepada kita. Yaitu bahwa sebenarnya berkat-berkat dari Bapa di surga itu sebenarnya mengalir dalam kehidupan kita. Tidak tergantung dengan situasi pandemik hari ini. Berkat yang berkelimpahan itu Bapa berikan bagi kita semua. Tetapi hari ini yang mesti kita belajar, bagaimana kita bisa mengatasi ketamakan yang ada dalam hati kita. Ataupun juga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang mengalami berkat-berkat Tuhan. Ingat, ada ketamakan yang selalu mengincar dan yang membuat kita akhirnya menjadi orang yang sombong, yang tidak bisa bersyukur, yang tidak mengandalkan Tuhan, bahkan dapat kompromi dengan dosa. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan. Oh, oke. Berarti Tuhan berbicara tentang ketamakan. Dan saya akan persiapkan hati saya supaya ketika Tuhan memberkati saya ataupun Tuhan sedang mencurahkan berkatnya dalam kehidupan saya tidak boleh menjadi tamak. Amin. Kita mau lanjut lebih lagi. Dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Elohim yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dicatat ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta
sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 dikatakan ada dua peringatan yang dikatakan peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Yang kedua, peringatkanlah agar mereka, yaitu orang-orang yang kaya itu berbuat baik. Kalau ada dua kata peringatan, berarti menjadi satu fokus bahwa sebenarnya ketamakan itu menjadi satu potensi yang membuat kita akan jauh dari Tuhan. Yang membuat potensi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang membuat potensi bahwa keserakan, ketamakan itu menjadi satu penyembahan berhala dalam kehidupan kita. Saya percaya hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat hari ini juga berkat-berkat dari Bapa di surga yang berlimpah tercurah dalam kehidupan kita. Dan saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi wadah yang baik, menjadi saluran yang baik bagi kemuliaan Tuhan melalui berkat yang Bapa berikan dalam kehidupan kita. Jangan berpikir pesimis dalam masa pandemik ini, tetapi percayalah bahwa Bapa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus diberikan untuk hidup kita, masakan Bapa tidak memelihara hidup kita? Kalau Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita, maka masakan Bapa tidak memberikan berkat berkelimpahan di dalam kehidupan kita? Kita harus percaya akan hal itu. Karena kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita mau belajar lebih lanjut lagi. Dikatakan di dalam ayat tadi bahwa peringatan yang diberikan. Berarti yang mesti kita belajar hari ini adalah bahwa jangan sampai ada keterikatan. Jangan sampai ada keterikatan. Dikatakan dalam slide selanjutnya, Tuhan memberi peringatan keras bahwa manusia tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada dua Tuhan. Artinya manusia harus memilih mengabdi kepada Elohim atau kepada Mammon. Hal ini mengingatkan kita bahwa uang bisa menjadi sesuatu yang sangat mengikat diri kita sehingga kita meninggalkan Tuhan. Jadi ada satu hal yang dibagikan hari ini. Tuhan Yesus sudah bilang berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Dan hari ini kita belajar bahwa ada peringatan kepada orang-orang kaya. Dan begitu juga peringatan ini berbicara juga kepada kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Jangan sampai kekayaan kita, berkat yang Tuhan berikan, itu menjadi sesuatu yang mengikat diri kita sehingga kita meninggalkan Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa ketamakan itu adalah sikap hati. Berarti yang mesti dibenarkan adalah sikap hatinya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hidup berkelimpahan, hidup memiliki kekayaan bukan hal yang berdosa. Tetapi yang berdosa adalah sikap hati yang tamak. Karena hati yang tamak itu hati yang akan kompromi dengan dosa, yang akan melanggar kebenaran firman Tuhan, yang membuat orang tersebut jauh dari Tuhan. Sehingga dikatakan apa? Di dalam Timotius tadi dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya, di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ada dikatakan mencapai hidup yang sebenarnya. Kadang-kadang kita suka bias ketika Tuhan memberkati kita berkelimpahan, semua yang kita butuhkan tercukupi, bahkan lebih dari cukup. Seringkali kita tidak fokus kepada sasarannya, yaitu mencapai hidup yang sebenarnya, yaitu hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kita seringkali membiarkan diri kita terikat dengan
hal-hal yang duniawi, yaitu kekayaan, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa tidak puas, ada satu keinginan yang lebih lagi, sehingga ketika ada satu pelanggaran kita tetap lakukan, karena kita menginginkan. Ada satu keserakaan yang mulai timbul dalam kehidupan kita. Hati-hati di sini, bahwa sebenarnya Tuhan mengasihi kita semua. Tetapi satu hal, di dalam berkat yang Tuhan berikan, janganlah kita menjadi pribadi yang tamak. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjutkan lagi. Agar kita dapat mengatasi ketamakan akan uang, ketamakan mungkin dalam hal kekuasaan, dalam hal berkat yang Tuhan berikan, dalam hal kekayaan yang Tuhan berikan. Ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah pemberian untuk dinikmati. Nah, jadi berkat, kekayaan yang Tuhan berikan itu adalah satu pemberian, satu gift yang dari Tuhan. Yang perlu kita ingat hari ini adalah bahwa pemberian yang dari Tuhan itu adalah untuk dinikmati. Kesulitannya adalah ketika kita tinggi hati, sombong, tidak bisa bersyukur, tidak mengandalkan Tuhan, egois, bahkan melanggar kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan ada satu kondisi di mana kita tidak bisa menikmati kehidupan yang terbaik bagi orang percaya di muka bumi ini. Ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya, ketika Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan, adalah kuasa menikmati. Amin. Dalam masa pandemik ini kita melihat banyak sekali yang dikatakan orang-orang yang tidak bisa menikmati apa yang menjadi pemberian Tuhan. Dan saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini, di dalam berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan, kita bisa menikmati semuanya itu. Oleh karena itu dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan, dan bahwa setiap orang yang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Elohim. Nah, jadi kita semua yang bekerja, yang melayani, Tuhan berkati, dan kita bisa menikmati, itu adalah satu anugerah, satu karunia dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita terus belajar. Saya nggak boleh tamak. Sekarang saya harus belajar 3 hal ini. Yaitu bahwa apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan saya adalah pemberian untuk dinikmati. Tetapi apakah cukup hanya pemberian untuk dinikmati? Tetapikah hanya sampai di situ saja? Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hanya untuk dinikmati? Kita mau belajar lebih lanjut lagi. Yang kedua, sebelumnya kita masuk. Banyak orang berlomba-lomba untuk menumpuk harta kekayaannya tanpa pernah mampu untuk menikmati kekayaannya. Waktu yang habis untuk mengumpulkan harta tak sebanding dengan kemampuan menikmatinya. Akhirnya hidup mereka menjadi menderita walaupun bergelimang oleh harta. Nah, ini satu kata-kata yang bagus. Waktu yang habis untuk mengumpulkan harta tak sebanding dengan kemampuan menikmatinya. Ini menjadi satu koreksi buat diri kita. Tuhan berkati kita. Tuhan berikan yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Apakah sebanding dengan kemampuan kita menikmatinya? Di dalam hal kekayaan, di dalam hal keuangan. Juga mungkin di dalam hal kesehatan. Dalam usia kita hari ini. Apakah sebanding dengan kemampuan kita untuk menikmatinya? Saudara, Bapa memberkati kita itu adalah dengan tujuan yang sangat baik. Supaya kita bisa menikmati waktu-waktu yang kita habiskan untuk mengiring Tuhan. Itu akan sebanding dengan kuasa menikmati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu,
kita diingatkan satu hal, bahwa pemberian itu adalah untuk dinikmati. Tetapi lebih dari itu, kita mau belajar lagi. Yang kedua adalah pemberian untuk dibagikan. Kan tadi sudah menikmati ya, wah enak nih kalau menikmati. Tuhan berikan, saya bisa nikmati, saya bisa jalan-jalan, saya bisa keluar negeri. Ya, mungkin sebentar lagi ketika mulai dibuka, wah masih bisa nih keluar negeri. Ya, jalan-jalan lagi. Wah, saya masih bisa ke sana kemarin nih. PPKM-nya mulai diturunkan lagi. Wah, kita mau menikmati. Tetapi hari ini bukan sekedar kita menikmati pemberian Tuhan, tetapi yang kedua adalah pemberian yang Tuhan berikan adalah untuk dibagikan. Jadi ini caranya supaya kita tidak menjadi tamak. Yaitu pemberian untuk dibagikan. Kadang dalam kehidupan kita, ketika kita diberkati Tuhan, kita hanya ada dalam kategori yang pertama, yaitu kita menikmati saja. Sehingga ketika kita menikmati, akhirnya ada kecenderungan, saya ingin menikmati yang lebih lagi. Kemudian mulai timbul, bagaimana saya mencari yang lebih banyak lagi. Bagaimana saya bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi. Mulailah timbul satu ketamakan. Kayaknya ada peluang untuk saya bisa mendapatkan. Tetapi ketika peluang itu dilihatnya berhimpitan dengan dosa, yang arti kata ketika kita melewati sedikit berarti kita ada di dalam dosa. Kita hanya berpikir, iya kalau saya berdosa pun, ketika saya minta ampun, maka saya akan diampuni. Tanda kutip ya, itu ada namanya kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sampai di koridor hanya untuk menikmati pemberian Tuhan, bahayanya adalah kita bisa menjadi tamak karena kita ingin menikmati yang lebih dan lebih lagi. Makanya oleh karena itu, yang kedua kita belajar adalah supaya kita bisa mengatasi ketamakan ini, yaitu bahwa apa yang Bapa berikan adalah untuk kita bagikan juga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan begini, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, saya akan bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ternyata pemberian untuk dibagikan itu juga satu ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Adalah lebih berbahagia memberi. Ternyata berbahagia diberkati yaitu saat kita memberi daripada menerima. Jadi ini adalah satu pola. Kalau Bapa di surga memberikan kepada kita berkat-berkatnya, seharusnya itu menjadi teladan bahwa kita pun dapat membagikan pemberian dari Bapa di surga kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama bagi saudara-saudara seiman. Nah, ini pola yang sama, yang membuat kita menjaga hati kita jauh dari ketamakan. Kita yang kedua sudah belajar ya, bahwa pemberian untuk dibagikan. Mungkin hari ini kita berkata, bagaimana saya bisa membagikannya? Kondisi pandemik seperti ini. Untuk diri saya, keluarga saya saja tidak cukup. Tapi percayalah, bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini dan kita tidak mengeraskan hati kita dan kita mau berkata, Tuhan, saya mau belajar di dalam kondisi keadaan saya hari ini, situasi secara global pandemik yang menyulitkan, saya mau belajar untuk terus bisa membagikan pemberian yang kau berikan dalam kehidupan saya, membagikan berkat yang kau berikan dalam kehidupan saya. Dan saya percaya orang seperti ini tidak akan berkekurangan. Amin. Jadi kita tidak boleh yang namanya terbatasi oleh
keadaan atau situasi kita hari ini. Ketika hati kita percaya bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, maka kita akan mendapatkan berkat dari Bapa di surga yang akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Kita harus percaya hal ini. Saya pun belajar untuk tetap percaya akan hal ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, murah hati adalah salah satu buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Ketika situasi pandemik seperti ini, sudah saatnya kita belajar untuk peduli terhadap sesama kita. Di situasi seperti ini, inilah waktu untuk kita belajar memberi yang terbaik, membawa kemuliaan dari berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar memberi dan bukan menerima. Amin. Bagaimanapun kondisi kita, percayalah bahwa orang yang memberi adalah orang yang diberkati Tuhan. Percayalah ketika kita membagikannya, maka sebenarnya berkat berkelimpahan itu menyertai kita. Ketika kita belajar memberi, berkemurahan, maka Bapa di surga juga berkemurahan dalam kehidupan kita. Kalau Dia sudah memulai, maka seharusnya kita belajar akan hal ini. Maka saya percaya, orang yang belajar untuk memberi, membagikannya, maka ia tidak akan pernah berkekurangan. Karena kuasa Tuhan terlebih besar. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga. Yang ketiga dikatakan agar ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang ketiga adalah pemberian untuk digunakan. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Oleh sebab itu, penting bagi kita menggunakan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk mengumpulkan harta yang kekal. Tuhan mengajarkan agar berkat yang diterima itu tidak boleh semuanya habis dimakan, tetapi ada sebagian yang harus kita tabur sebagai benih. Tadi di poin kedua saya sudah singgung. Nah ternyata konsep dari kebenaran firman Tuhan ini adalah ketika Tuhan memberkati kita, ada namanya yang kita bisa nikmati. Yang kita pakai untuk kita makan, ada juga yang dapat kita simpan. Tetapi bukan sekedar kita simpan sebagai investasi, kita juga harus menyediakan sebagai benih untuk ditabur. Ya, ada investasi di dunia ini, tetapi juga ada investasi untuk kehidupan kita yang kekal, yaitu dengan kita menabur. Amin. Ya, jadi investasinya kita mulai lihat lagi. Oh, ternyata sebagai orang percaya, investasi kita ada 2. Ya, investasi di dunia ini dan juga investasi yang kita tabur sebagai benih. Mungkin hari ini kita belum melihat benih yang kita tabur. Tetapi ingat, jangan kita menjadi kecewa, jangan kita menjadi lelah. Percayalah, tetap kita setia untuk menabur. Maka taburanmu itu tidak akan pernah sia-sia. Kecil kelihatannya, saya hanya bisa menabur sedikit. Tidak apa-apa, kerjakan saja. Dan nanti Tuhan yang akan melipat gandakan benih yang kau tabur lagi. Jadi begini, kita menabur benih tidak begitu banyak. Tetapi kita percaya bahwa benih ini tidak akan sia-sia. Kita tabur. Dan firman Tuhan menopang semuanya itu. Bahwa benih yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Dan Tuhan memberkati kita semua. Kemudian benih itu bertambah lagi untuk kita tabur lebih banyak lagi. Berarti yang kita nikmati lebih banyak? Jawabannya adalah lebih banyak.
Berarti yang kita investasikan, yang kita simpan untuk kebutuhan kita, berarti lebih banyak lagi? Jawabannya sudah pasti lebih banyak. Karena ketika Tuhan melipat gandakan benih untuk ditabur, berarti hal yang Tuhan berikan itu akan mengalami pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan kau lelah di dalam menabur benih bagi kerajaan sorga. Amin. Jadi kita mengerti ya hari ini ya, bahwa sebenarnya kita menabur benih yang kita lihat kecil, kemudian kita tetap percaya bahwa benih yang kita tabur itu tidak sia-sia. Dan Tuhan memberkati. Makin hari benih itu makin banyak, makin besar yang kita tabur. Berarti, yang saya ulangi lagi, yang kita nikmati pun akan lebih banyak juga. Sebanding dengan benih yang kita tabur. Jangan kau berkata, aduh terlalu sedikit, tetap percaya. Yang baru bekerja, waduh gajinya pas-pasan, tetap percaya, menabur benih. Maka pemberian yang untuk engkau nikmati akan sebanding dengan apa yang kau tabur. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus mulai mengantisipasi, mengatasi ketamakan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya berkat yang Bapa berikan dalam kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Kita harus ingat, yang pertama adalah ketika Bapa memberkati kita, itu kita diingatkan bahwa pemberian itu untuk dinikmati. Yang kedua adalah pemberian itu untuk dibagikan. Yang ketiga adalah pemberian itu untuk digunakan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita yang ada di tempat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti Zoom meeting ini, percayalah, engkau dipersiapkan untuk menjadi wadah yang baik untuk berkat berkelimpahan dari Bapa di surga. Jadi mari kita mau belajar terus bahwa berkat yang Bapa berikan dalam kehidupan kita tidak boleh sekedar kita nikmati, tetapi kita harus belajar untuk membagikan. Dan kita harus belajar untuk mempersiapkannya sebagai benih yang digunakan untuk kita tabur. Dan saya percaya, kita semua, saya, saudara semua, adalah akan menjadi wadah yang baik bagi berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Satu hal yang ingin saya katakan hari ini, kalau mungkin hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari mengalami ada pintu yang kelihatannya tertutup, berkat penghasilan engkau mengalami satu penurunan akibat pandemik ini. Percayalah ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, untuk belajar mengatasi ketamakan, maka hari ini saya katakan, apapun yang tertutup oleh karena pandemik ini, Tuhan sudah siapkan pintu yang dibukakan yang terbaru untuk kita semua. Pintu yang akan mengalirkan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan menjadi orang yang berkekurangan. Tetapi ingat, ketika engkau hidup dalam kelimpahan, engkau harus belajar bagaimana mengatasi ketamakan. 3 hal yang tadi saya bagikan, itu yang kita ingat selalu. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara bangkit berdiri. Yang ada di rumah, kalau memang bisa berdiri, kita sama-sama mau menaikkan pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa. Terima kasih. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mengatasi ketamakan. Mari kita ingat 3 hal, bahwa pemberian berkat yang Bapa berikan adalah untuk dinikmati, untuk dibagikan dan digunakan. Hari ini, kalau engkau ada dalam pergumulan, Tuhan, keadaan saya hari ini berada dalam posisi di mana income saya, penghasilan saya mengalami penurunan, bisnis saya mengalami penurunan. Oleh karena situasi ini, tetaplah hari ini engkau percaya, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan miliki iman untuk engkau terus mau menabur dan menabur. Maka saya percaya hidupmu akan ditopang oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang engkau lakukan, Tuhan melihatnya sebagai kebenaran. Tetaplah engkau menabur, berapapun benih yang kau tabur, Bapa akan melipat gandakan semuanya itu. Ketika Bapa melipat gandakan benih yang kau tabur itu, maka engkau juga mengalami berkat yang kau nikmati sebanding dengan apa yang kau tabur. Hari ini kuasa Tuhan tidak terbatasi dengan situasi yang ada hari ini. Tetaplah engkau percaya, berpegang teguh dengan kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Kuasa-Mu terlebih besar, haleluya. Tuhanku terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
pernah terlambat janji-Mu Tuhan memulihkan kehidupan kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami terus berfirman atas setiap kami, terus mengajar kami dan memampukan kami, membimbing kami, menuntun kami untuk kami bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu dengan berkat yang melimpah dalam nama Yesus. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, bahkan pelayanan hamba-Mu. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Kita akan naikkan pujian, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Sama-sama kita mengatakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu, panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. sekali lagi, kasih setia-Mu besar selamanya, Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan mendengarkan pengumuman di pagi hari ini. Minggu depan tetap ada ibadah di tempat ini jam 9 pagi. Buat Bapak Ibu Saudara terkasih yang mau mengikuti ibadah di gereja, bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu karena masih ada pembatasan untuk yang datang beribadah di gereja. Dan juga diumumkan bahwa kita sudah mau masuk bulan Desember yang identik dengan Natal. Kita akan merayakan Natal, dan tahun ini gereja kita akan merayakan 2 Natal. Natal sekolah minggu dan Natal umum. Dan dua-duanya itu pun dilakukan secara onsite. Ya, secara onsite. Ada yang dilakukan di gereja dan juga ditayangkan juga lewat live streaming atau Zoom. Jadi untuk Natal sekolah minggu akan dilaksanakan di minggu kedua bulan Desember, tanggal 12 Desember jam 11 siang. Itu setelah selesai ibadah raya pagi.
Itu setelah ibadah raya pagi dilanjutkan dengan ibadah Natal sekolah minggu jam 11 siang di tanggal 12 Desember. Dan juga untuk ibadah Natal umum, ini ibadah umum kita akan dilaksanakan Natal gabungan GBI Cibunar dan Hikmah akan dilaksanakan di tanggal 19 Desember di minggu yang ketiga jam 10 pagi. Ya, di dua Natal ini dilakukan secara onsite. Nah, jadi buat Bapak Ibu, kalau ada anak-anaknya yang mau ikut ibadah Natal sekolah minggu bisa mendaftar terlebih dahulu kepada Saudari Natali, salah satu guru sekolah minggu kita, Saudari Natali. Itu nomornya 087788514580. Nanti bisa di share lagi di grup. Jadi buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah lewat Zoom. Jadi buat Bapak Ibu kalau ada anak-anaknya yang mau datang ikut Natal sekolah minggu bisa mendaftar kepada kakak atau cici Natali. Untuk Natal umum juga akan mendaftar nanti ke Om ya. Mendaftar ke Om Nengah. Ke siapa? Hah? Oh, nanti ada formnya. Oke, nanti ada formnya jadi nanti bisa diisi. Disitulah pendaftaran untuk Natal kita di tanggal 19 Desember. Kita terus bawa dalam doa supaya kondisi tetap kondusif membaik, makin hari makin baik. Jadi kita makin ke depan juga ibadah juga makin leluasa ya. Jadi saya juga rindu banget bisa beribadah seperti biasa gini. Gereja bisa dipenuhi oleh jemaat Tuhan, kita sama-sama melompat. Bersaudara. Memang ibadah di rumah itu beda sih. Rasanya saya jujur saya pribadi pun merasakan berbeda gitu. Ketika saya duduk di bangku, dibilang bangkit berdiri kayaknya ada lemnya gitu. Berat banget ya duduk di sofa, duduk di bangku gitu. Apalagi duduknya di kasur. Ibadahnya di tempat tidur gitu. Aduh itu berat banget kayaknya. Tapi ya kita terus berdoa karena kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja saat-saat ini sudah semakin baik 75% saat ini ya. Dan saya juga berharap kita semua berharap pastinya tahun depan sudah 100%. Aduh puji Tuhan. Ya Bapak Ibu itu pengumumannya dan buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang ingin memberikan persembahan Natal yang datang ke gereja pasti akan diberikan amplop Natal yang nanti bisa dikembalikan kepada bendahara. Dan kalau mau ada yang transfer, ini sudah ditayangkan persembahan Natal bisa ditransferkan ke rekening berikut atas nama Feby Yusniati. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi bisa mentransferkan persembahan Natal ke Saudari Feby. Itu saja pengumuman, ada pengumuman tambahan dari Om? Shalom. Ya udah pengumuman cukup jelas ya, kegiatan Natal tanggal 19 siang. Jadi pukul 10 sampai 12. Sekali lagi ini harus mendaftar karena kita masih dibatasi, jadi tidak bisa mereka yang tidak mendaftar nanti mohon maaf tidak tidak bisa hadir. Dan juga begitu juga mereka yang mendaftar mesti konsekuen harus datang. Tahun lalu banyak orang mendaftar ditolak karena sudah penuh. Tetapi ternyata yang mendaftar enggak pada datang. Kasihan kan? Kasihan siapa? Kasihan yang mendaftar ditolak. Sementara yang sudah mendaftar tidak datang. Nah itu kasihan juga. Karena mubazir makanannya, ya kan Bang ya. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu saudara-saudara mendaftar mesti konsekuen, mesti datang ya. Tahun lalu udah tulis namanya di belakang kursi ya. Sama Bang Daulat udah ini ada. Nah, itu tinggal duduk aja gitu kan.
Oh ini nama saya, tinggal duduk, udah enak. Banyak yang ini kadang, sementara yang mendaftar ditolak, kasihan. Ada mereka, ya gitu kan, saya nggak bisa, ya padahal ya. Jadi karena itu juga Bapak Ibu jangan terlambat juga untuk mendaftar ya. Itu aja. Jangan sampai mendaftar nggak datang atau terlambat mendaftar sehingga sudah keburu penuh. Karena apa? Karena memang masih dibatasi ya, masih dibatasi. Ya berharap tahun depan 2 Januari 2022 kita sudah nggak pakai online lagi, nggak pakai Zoom, ya. Karena memang tujuan utama ibadah bukan melalui online, beda. Tuhan mau kita hadir secara fisik juga, kita bersekutu secara fisik dengan saudara-saudara kita seiman, bukan sekedar duduk manis di rumah, nonton begitu, tapi kita harus aktif dalam keterlibatan kita dalam persekutuan. Baik, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dikasih Tuhan, naikkan satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa syafaat. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kami datang kepadamu, ya Bapa, Yahweh Elohim kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin, memberkati dan mengurapi ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, kami boleh mendapat perkenanan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kau mengajar kami Tuhan untuk mengatasi ketamakan, melawan ketamakan. Yaitu Tuhan menyadari bahwa apa yang kami bisa nikmati adalah anugerah Tuhan. Dan juga agar kami Tuhan
Bukan hanya menikmati saja, tapi kami belajar untuk berbagi. Dan juga Tuhan, kami harus belajar untuk menabur benih melalui pekerjaan Tuhan, barangkali melalui misi, atau Tuhan menabur benih kami di ladang Tuhan untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, kami mau belajar untuk bermurah hati. Karena itu Tuhan, kemurahan adalah buah roh. Dan tolong kami supaya kami bisa mentaati kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, untuk memberi tidak harus kami menunggu menjadi orang kaya. Tapi di sini adalah masalah mentalitas dan juga masalah hati. Kalau hati kami memiliki mentalitas kingdom, mentalitas kerajaan, sekalipun kami tidak kaya, kami bisa berbagi. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Tony Setiawan, yang Tuhan sudah pakai untuk menaburkan benih firman-Mu. Berkati istri dan anak-anak, berkati pelayanan, berkati pekerjaan dan tugas sehari-hari yang hamba-Mu kerjakan. Apapun yang Tuhan percayakan untuk Dia kelola, biar Tuhan memberkati sehingga hamba-Mu boleh menikmati jerih lelahnya dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap pelayan-pelayan yang telah melayani pagi hari ini sehingga terselenggara ibadah pagi hari ini. Berkati tim musik, mereka adalah imam-imam musik yang Tuhan percayakan untuk melayani hari ini. Berkati WL dan singer, berkati Tuhan bagian multimedia, penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi, persembahan. Tuhan memberkati mereka. Dan berkati setiap jemaat yang hadir pagi hari ini dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan, Kau tahu pergumulan mereka. Kau tahu masalah yang mereka hadapi, dan kami percaya Tuhan, ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka pulang dengan penuh sukacita, oleh karena mereka sudah mendapat jawaban dari kebenaran firman-Mu. Tidak ada satupun yang pulang dengan berduka, tidak ada satupun pulang dengan tidak ada damai sejahtera, tapi semua mereka pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Demikian juga Tuhan, mereka yang ikut ibadah ini melalui channel Zoom atau YouTube, Tuhan juga memberkati mereka. Bapak Gembala sidang kami juga Tuhan memberkati. Tim penggembalaan juga Tuhan berkati. Khususnya untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Henok Suharli. Kami doakan untuk kesehatan beliau. Tuhan terus topang hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu, hiburkan hamba-Mu, dan Tuhan sembuhkan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Tambah-tambahkan iman percayanya, dan tambah-tambahkan pengharapannya. Demikian juga dengan istri, anak-anak, mantu-mantu, dan cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang Tuhan kasihi. Mari Tuhan terus beracara di tengah-tengah bangsa kami.
Kami bersyukur kalau COVID-19 di Indonesia mulai melandai, dan Tuhan tolong supaya rakyat Indonesia tetap disiplin dengan protokol kesehatan, memakai masker, dan juga vaksinasi. Sehingga Tuhan, apa yang diharapkan oleh pemerintah kami terjadi, oh Tuhan, kekebalan secara komunitas. Rakyat Indonesia menjadi kebal terhadap virus, biar itu tercapai. Dan kalau pandemi sudah berakhir, maka kami percaya ekonomi Indonesia pun akan pulih. Berkati Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang Tuhan telah pilih untuk menjadi pemimpin kami. Tuhan berkati dengan hikmat, akal budi, dan juga kemampuan untuk memimpin bangsa ini dan membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, juga kepala-kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai RW dan RT. Tuhan memberkati. Terlebih kami memberkati lingkungan kami. Kami bersyukur Tuhan, lingkungan kami khususnya di sekitar gereja sudah mulai rapi. Kami bersyukur Tuhan memberkati perangkat RW dan RT yang ada di lingkungan gereja kami. Terima kasih Bapak, kami mau berpisah, yang di gereja ini mau kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Tuhan sertai kami sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Semua rancangan si jahat, iblis dan antek-anteknya, marah, bahaya, celaka, bahkan maut, kami tolak batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar rancangan Tuhan terjadi atas hidup kami, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan kedangkanlah tangan-Mu untuk memberkati anak-anak-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, baik saudara yang ada di dalam gereja maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah dengan iman. Kiranya segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kuat kuasa dan pengurapannya turun ke atas kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita yang percaya dan taat kepadanya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.